warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai filter aktif. Seperti kita ketahui, filter itu berfungsi untuk menepis sinyal yang tidak diinginkan dan melewatkan sinyal yang kita inginkan. Jadi sebelumnya di mata kuliah rangkaian elektrik kita mengenal adanya filter pasif. Nah, filter pasif ini berisi komponen pasif seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Maaf, itu induktor ya harusnya. Kemudian yang kita pelajari adalah filter aktif. Nah, selain komponen pasif ini, di filter aktif terdapat komponen aktif, mana dia mendapatkan power supply antara lain transistor dan op-amp. Sehingga di filter aktif ini power outputnya ini bisa lebih besar daripada power inputnya, karena dia terdapat komponen aktif. Sementara kalau filter pasif, power output tidak mungkin bisa melebihi dari power input. Oke, untuk penggunaannya, filter pasif biasanya digunakan antara 100 sampai 300 MHz. Nah, dia kelemahannya dari filter pasif ini kalau frekuensinya mendekati DC itu biasanya komponennya yang dipakai itu impraktikal ya. Artinya seperti contohnya misalkan induktor kalau di frekuensi rendah itu memerlukan induktor yang tinggi besar ya. Jadi secara fisik besar. Jadi tidak impraktikal ya, artinya sulit diimplementasikan. Sementara untuk yang mendekati DC ini kita bisa gunakan filter aktif. Cuma kelemahannya ya, kalau yang aktif ini kalau frekuensinya di atas 10 MHz, ini op-amp-nya itu juga speknya harus 100 kali lebih besar dari frekuensi yang kita desain ya. Jadi op-amp-nya yang bisa sampai misalkan kita desain 10 MHz, nah op-amp-nya itu harus bisa bekerja biasanya itu 100 kali dari yang kita desain, jadi harus bisa 1 GHz dan seterusnya. Jadi ini keterbatasannya ini adalah op-amp yang berada di pasaran. Kemudian seperti yang kita ketahui ada 4 macam filter. Jadi secara garis besar ada 4, ada low pass, kita lewatkan yang frekuensi rendah, high pass, kita lewatkan yang frekuensi tinggi, band pass, kita pilih yang frekuensi di tengah-tengah ya. Jadi frekuensi tertentu itu kita lewatkan. Kemudian notch filter atau band stop, ini ada di frekuensi tertentu ini kita stop ya, atau kita tepis. Kemudian order dari filter ini kita klasifikasikan, intinya ada 2 ya. Jadi order 1 ini kita sudah pelajari juga di rangkaian pasif ya, order 1. Kemudian juga di rangkaian aktif juga ada rangkaian order 1 juga. Kemudian rangkaian order 2 ya, jadi komponen seperti kapasitor atau induktornya dalam rangkaian ada 2 ya. Nah, ini juga di rangkaian pasif maupun aktif juga ada. Nah, kalau kita ingin desain filter dengan order yang lebih tinggi, nah ini tinggal kita cascade. Jadi untuk simplifikasinya kita tinggal cascade saja. Seperti kalau kita ingin desain rangkaian order 3, kita cascade rangkaian order 2 dengan order 1. Kemudian kalau misalnya ordernya 4, kita cascade yang order 2 dengan order 2. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa desain filter dengan order yang tinggi ya. Oke, nanti kita bahas kenapa kok butuh filter dengan order tinggi. Oke, nah kita lihat sekarang bentuk-bentuk dari filter low pass ya, yang pertama. Nah, kita tahu kalau di rangkaian pasif ya, rangkaian pasif ini bentuk lingkar low pass, terdiri dari resistor dan kapasitor dan resistor. Ini fungsi transfernya. Kemudian apabila kita implementasikan di rangkaian aktif, ini kira-kira seperti ini ya. Jadi ini merupakan konfigurasi dari filter dari op-amp inverting ya, inputnya inverting. Nah,
Kita lihat fungsi transfernya seperti ini ya. Jadi apabila kita lihat fungsi transfernya, karena ini low pass ya, yang low pass, misalkan kita beri S-nya sama dengan 0 ya. Jadi kalau low pass kan frekuensinya misalkan rendah, jadi ini persamaannya adalah 1/1 ya, atau gainnya 1. Saat low pass ya gainnya 1, artinya VI sama dengan V output. Nah, sementara ini kalau yang di filter aktif, kalau S-nya sama dengan 0 ya, ini sama dengan minus R2 per R1 1/1 ya, karena ini 0. Oke, kita lihat perbedaannya yang aktif dan pasif ya. Yang pasif ini maksimal, jadi saat low pass ini maksimal gainnya cuma 1 ya, input tidak bisa lebih besar dari output. Sementara kalau yang aktif ya, ini kita bisa buat gain ya, gainnya bisa output bisa lebih besar dari input. Nah, kemudian untuk filter high pass, ini fungsi transfernya dari filter pasif ya. Ini pasifnya, bentuk pasifnya. Saya tunjukkan bentuk pasifnya seperti ini. Kemudian ini merupakan filter aktif untuk high passnya. Jadi ini fungsi transfernya. Jadi kalau filter high pass ya, kita masukkan S misalkan tak hingga ya. Nah, jadi ini tak hingga dibagi 1 plus tak hingga, jadinya 1 ya. Kemudian ini juga kalau yang diaktif S tak hingga ya. Jadi sama dengan minus R2 bagi R1, ini tak hingga bagi 1 plus tak hingga ya. Tak hingga 1 juga ya. Nah, ini kita lihat juga ada faktor gainnya. Jadi di high pass ini yang aktif ini ada faktor gainnya. Oh ya, ini untuk high pass dan low pass tadi ini karena filter ya, jadi dia memiliki frekuensi cut off ya. Frekuensi cut off. Ini kalau yang di high pass ini berarti dia di frekuensi rendah. Frekuensi rendah dia rendah ya. Maaf ini. Ya. Nah, ini respon frekuensinya. Ini kalau di high pass, ini magnitude. Ini di frekuensi rendah dia karena high pass ya, dia magnitude-nya kecil ya. Misalkan di sini. Ini kita umpamakan pasif. Kita umpamakan ini filter aktif ya. Nah, ini ada frekuensi di sini yang merupakan frekuensi cut off. Apa itu frekuensi cut off? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya lebih detailnya. Jadi frekuensi cut off ini merupakan frekuensi di mana power output ini 3 dB lebih rendah dari power input ya, atau setengah kalinya. Nah, kalau ada hubungannya dengan fungsi transfer di sini, kalau untuk order 1 ini berarti saja ini frekuensi cut off-nya ya, omega C atau 2BFC ya. Nah, jadi omega C ini sama dengan 1/2 B besarnya R besarnya C.
Nah, ini kalau yang di sini ya. Jadi ini gimana caranya SRC ini sama dengan 1. Nah, ini juga sama juga di filter filter aktif ya. Ini jadi frekuensi cutoff-nya per 2 R1C. Nah, ini adalah frekuensi cutoff untuk yang high pass. Lalu bagaimana kalau kita membuat filter band pass? Ini kita sudah mengenal low pass dan high pass filter ya. Jadi kita tinggal cascade saja ya. Jadi tadi low pass ini responnya seperti ini. Kemudian kita punya high pass, ini responnya akan seperti ini. Nah, dengan kita cascade, ya, misalnya dikalikan ini dan ini, nah kita dapatkan band pass. Ini pass, ini ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi dengan cascade kita akan dapatkan respon bypass, gabungkan low pass dan high pass. Ini adalah bagian low passnya, ini band passnya, ini high passnya. Ini bagian low pass, ini high pass. Kemudian ini adalah untuk tambahan gain, jadi inverting amplifier untuk tambahan gain. Oke, kemudian bagaimana untuk band stop filter atau notch filter? Nah, hampir sama dengan band pass. Nah, cuma bedanya di sini kita paralel low pass dan high pass. Kemudian di sini ada amplifiernya untuk menambah gain juga. Ini ada low pass, ini high pass. Nah, kita kombinasikan di paralel sehingga kita akan dapatkan respon band stop filter ya, seperti ini. Ya, seperti ini parameter low passnya, ini parameter high pass ya. Nanti kita perlu set parameter low pass berapa frekuensi cutoff, high pass berapa frekuensi cutoff. Oke, nah kita tadi pelajari filter order 1 ya. Nah, mungkin kita juga akan perlu mempelajari filter yang order lebih tinggi, order 2, 3, dan seterusnya. Nah, alasannya kenapa? Ya. Pertama, tadi kita lihat band pass dan band stop, itu kita butuh lebih dari satu komponen kapasitor dan induktor. Ya. Jadi untuk band pass dan band stop itu pasti ordernya lebih dari satu. Nah, kemudian alasan yang lain adalah kita kadang perlu filter yang mendekati ideal. Ideal ini adalah jadi ini respon filter low pass ya. Jadi ideal ini antara sinyal yang dilewatkan dan yang ditapis ini satu garis lurus ya. Jadi kalau digambarkan filter ideal, responnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Di antara yang dilewatkan dan yang ditepis, ya. Ini jelas. Nah, apabila filter order 1, ya, dia frekuensi roll off-nya ini hanya terbatas sampai 20 dB per decade ya. Jadi ini ini apa namanya? Gak landai ya, paling landai. Nah, padahal idealnya curam. Nah, kita dengan menambah order filter ini akan menambah semakin curam ya, semakin curam. Jadi kita lihat ini order 4 ini dia paling curam ya. Jadi batasnya yang dilewatkan dan ditepis itu lebih jelas ya. Jelas. Tadi kita lihat
filter order 1. Nah, untuk filter order 2 ini banyak sekali topologinya atau arsitekturnya. Jadi untuk membuat filter order 2 ini sebenarnya kita ingin merealisasikan persamaan order 2 ya. Nah, ini ada banyak topologinya. Ini ada silent key, ada multiple feedback, state variable, big quad, dan sebagainya. Nanti kita pelajari salah satunya, yaitu silent key. Jadi, namun perlu diingat ini ada banyak arsitekturnya. Jadi sebenarnya kalau kita desain filter itu ada banyak cara, ya. Ada banyak cara. Mulai dari fungsi transfernya, kemudian arsitekturnya, kemudian pemilihan komponennya, nilai R dan C, itu ada banyak untuk kita mendesain salah satu spek filter. Ini beberapa ya arsitektur untuk bandpass filter. Jadi tadi saya tunjukkan kalau bandpass filter dengan cascade, low pass dan high pass. Nah, tapi di sini ada arsitektur yang lebih sederhana ya. Jadi cuma perlu satu op-amp saja. Nah, ini untuk yang band stop filter ya. Stop filter ini arsitekturnya seperti ini. Jadi ini berbeda dengan yang tadi saya tunjukkan yang di paralel ya. Ini arsitektur yang lain ya. Jadi dia memiliki keunggulan yang lain. Misalkan di sini ada disebutkan high Q ya. Nilai Q-nya tinggi untuk mereject sinyal. Oke, jadi intinya ada banyak cara untuk mendesain filter. Oke, ini summary ya. Jadi kita dapat membuat filter ya, tipenya kita tentukan low pass, high pass, band pass atau band stop ya. Jadi kita tadi sudah bisa membuat low pass dan high pass dengan order 1. Nah, kita bisa buat band pass dari low pass dan high pass. Kita bisa bikin band stop dari low pass dan high pass. Kemudian kita juga bisa buat filter. Tadi kita tunjukkan order 1 saja ya. Order 1 memang paling simpel ya. Nah, nanti untuk order 2 nanti di pertemuan selanjutnya yang saya tunjukkan desain order 2. Nah, setelah kita tahu order 1 dan 2, kita bisa buat filter dengan order selanjutnya yang 3, 4, 5 dan seterusnya dengan menggunakan filter order 1 dan 2. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk mendesain filter? Ya, tentunya kita berangkat dari spek dulu, kemudian ke transfer function, kemudian ke realisasi filter. Ya, nanti kita akan pelajari nantinya. Oke, mungkin itu saja mengenai intro filter aktif. Ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.